Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi berkata, atau lebih tepatnya bertanya kepada para sahabatnya. Pertanyaan Nabi, man asbaha minkumul yawma sa'iman. Jadi ketika pada sebuah momen, mungkin selesai salat, tidak disebutkan di sini, Nabi bertanya kepada seluruh sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Lalu Abu Bakar menjawab, aku ya Rasulullah. Jadi tentu Abu Bakar menjawab bukan ingin menampakkan amalnya, tapi karena menjawab pertanyaan Nabi. Kalau tidak dijawab berarti berbohong. Maka Abu Bakar menjawab bukan karena riya, tapi jawaban di atas pertanyaan Nabi. Jadi pertanyaan pertama Nabi adalah, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tentu yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Karena kalau puasa Ramadan tidak mungkin begitu pertanyaannya. Tidak mungkin siapa yang berpuasa hari ini, karena pasti wajib berpuasa. Nah, Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Artinya beliau sedang berpuasa sunnah. Dan ini memang salah satu daripada amalan yang hendaknya dilazimkan walaupun bukan wajib. Orang-orang yang sering berpuasa sunnah sama seperti posisi orang yang sering melakukan salat sunnah. Dalam satu hadis disebutkan di akhirat nanti, ketika Allah menanyakan kepada malaikat tentang hisab seorang hamba, apakah orang ini salat? Malaikat menjawab, salat ya Allah. Apakah salatnya sempurna? Jawab malaikat, tidak ya Allah, ada bolong-bolongnya yang dimaksud. Maksud ada bolong-bolong tidaklah khusyuk, tidak bisa 100% sempurna. Lalu Allah mengatakan, apakah hamba ini ada salat sunnahnya? Malaikat menjawab, ada ya Allah. Qabliyah, ba'diyah, ada ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu tutupilah kekurangan salat wajibnya dengan salat sunnahnya. Jadi fungsi salat sunnah itu selain pahala yang besar, menutupi kekurangan pada salat wajib. Lalu di ujung hadis disebutkan, begitu pula semua amal yang lain. Jadi kalau kita ada kekurangan-kekurangan ya, pada Ramadan, sedikit-sedikit yang tidak membatalkan puasa Ramadan, maka semua pahala puasa sunnah bisa menutupi kekurangan itu. Itu disebutkan di ujung hadis,
begitu pula dengan semua amal ibadah yang lain. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering berpuasa sunnah, ya, kalau Ramadan memang sudah luar biasa ketetapan Allah di atasnya. Orang yang sering berpuasa sunnah, sering lapar di dunia, maka dia akan kenyang di akhirat. Orang yang sering menahan laparnya karena Allah, maka dia akan bahagia di akhirat juga karena pemberian Allah. Makanya salah satu konsep akhirat itu ya makan-makan. Coba baca ayat, baca hadis, semua kesenangan surga itu tidak lepas daripada makan, minum. Jadi kerja cuma makan, minum. Nanti salah satu lagi syahwat seksual. Jadi itu Allah balas. Kenapa? Karena pada makan, minum dan seksual itu yang paling berat ditahan hamba di dunia. Makanya dalam ayat-ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua model buah-buahan, semua model minuman, bahkan disediakan gelas-gelas yang ketika dituangkan minuman itu sampai melebihi gelasnya tidak tumpah. Buah-buahan disediakan oleh Allah melalui dayang-dayang, yaitu para malaikat. Dalam hadis yang panjang disebutkan malaikat datang kepada penduduk surga, lalu kemudian memberikan makanan, memberikan satu buah. Lalu maksudnya satu paket buah-buahan. Lalu penduduk surga itu sudah makan. Tidak lama kemudian datang lagi malaikat membawa lagi buah-buahan yang sama bentuknya. Penduduk surga mengatakan, bukankah tadi ini sudah ku rasakan? Kata malaikat, makanlah dulu. Begitu dimakan ternyata modelnya sama, rasanya berbeda. Satu bentuk bisa 1000 rasa. Itu maksud satu bentuk bisa 1000 rasa. Ya, kita tidak bisa melakukan itu di dunia. Ayam namanya saja yang beda-beda, rasanya hampir sama semua. Ya, ayam geprek, ayam penyet, ayam banting, ayam lepas, ayam tangkap, macam model. Ya, tapi begitu kita rasa, ya tetap ayam, tidak jauh rasa. Paling yang membedakan apa? Cabenya. Ada cabai campur tomat, ada tomat tidak ada cabainya, begitu-begitu saja. Jadi tak bisa, Masya Allah, di surga satu buah bisa ribuan rasa. Nikmat orang yang sering menahan diri dengan kelaparan di dunia. Abu Bakar hari itu menjawab, aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya pertanyaan yang kedua, man atba'a minkumul yawma janazah? Siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Artinya mengikuti jenazah, mengurusi sampai mengikuti ke pekuburannya. Siapa yang hari ini mengikuti dan mengurusi jenazah saudaranya sampai ke kuburan? Kembali Abu Bakar menjawab. Yang jawab Abu Bakar, yang lain sahabat enggak jawab. Karena enggak melakukan. Sahabat enggak bohong, kita yang sering bohong. Ya. Kalau kita yang enggak benar pun kita akan katakan benar. Yang lain sahabat enggak melakukan, tidak berani jawab. Abu Bakar melakukan, juga tidak berani bohong. Lalu dia menjawab, ana ya Rasulullah, aku hari ini telah mengurusi jenazah dan mengantarkannya sampai ke pekuburan. Ingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyalatkan, mengunjungi seseorang yang meninggal dunia dari kalangan mukmin lalu mensalatkannya, barang siapa yang mensalatkannya, maka dia mendapatkan pahala 1 gunung Uhud. Itu mensalatkan. Makanya ada orang kadang-kadang aneh. Jadi ketika dia datang ke tempat orang meninggal, duduk di bawah tenda itu, bicara tetap dunia.
bisnis, bicara tentang planning 2024 bagaimana, kan? Tetap itu bicaranya. Jadi ditanya berulang-ulang, bagaimana Kiban Maid, sudah dimandikan? Kata yang punya rumah sedang dimandikan. Begitu sampai waktu menyalatkan, ini yang duduk-duduk bawah tenda ni sebahagiannya tidak mensolatkan. Ada yang pulang sebelum itu, ada yang mundur. Jadi yang solat hanya beberapa orang. Tadi yang di bawah tenda ramai. Padahal pahala itu bermula ketika disolatkan. Di situ memuncak pahala. Maka paling kurang datang ke tempat orang meninggal, sempatkan solat, itu yang paling kurang. Pahalanya 1 gunung Uhud, kata Rasulullah, yang mensolatkan jenazah saudaranya. Mensolatkan saja. Berapa menitlah solatkan itu? 5 menit pun tak sampai. Apalagi tidak ada rukuknya. Berbeza dengan salat orang yang di-covidkan di masa-masa awal covid itu pakai rukuk, mungkin tambah 1 menit lagi. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang mulai mengantarkan jenazah ini sampai selesai pengebumian, apa kata Rasulullah? Dia mendapatkan pahala 2 gunung Uhud. Masya Allah, hanya waktu 1 jam kita bersama dengan jenazah terakhir sekali, sampai kita tunggu diselesaikan semua urusannya, dapat pahala 2 gunung Uhud. Begitu besarnya pahala mensolatkan jenazah, mengiringi jenazah, lalu mendoakannya ketika awal-awal dikuburkan. Itu disuruh doakan, terutama pada ahli keluarga. Sampai Imam Syafi'i dikutip oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin, perkataan Imam Syafi'i dalam kitab itu ahli keluarga itu sebaiknya jangan pulang dulu mengikuti rombongan yang pulang. Bacakanlah Quran di hadapannya, dan khatam lebih baik, kata Imam Syafi'i. Kalau bisa khatam di situ lebih baik. Tapi itu dilakukan di awal-awal pengebumian. Kenapa? Sangat-sangat menolong keadaan jenazah. Dan itu cocok dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh Nabi ketika selesai mengumikan jenazah, beliau mengatakan, doakanlah sahabatmu fa innahu yus'al, karena dia sedang ditanya. Ya. Jadi disuruh doakan. Salah satunya ahli keluarga yang paling berperan, anak, ayah, adik, itu jangan pulang dulu. Kapan ditanya itu? 7 langkah penziarah berangkat, langsung malaikat mulai bertanya. Nah, pemahaman 7 langkah itu adalah kiasan begitu cepatnya pertanyaan. 7 langkah sudah ditanya. Kita masih berada di area itu, 1 orang pulang 7 langkah sudah ditanya. Itu kiasan begitu cepatnya datang malaikat menguji kita. Jadi bukan bermakna bahawa kalau enggak pulang-pulang dari situ enggak datang-datang malaikat. Karena ada yang mencoba memahami seperti itu. Ini melecehkan malaikat, Pak. Begitu malaikat datang, "Tang naura engkau?" Enggak ditanya, mundur lagi malaikat. Datang lagi, "Masih ada orang kau?" Mundur. Ini melecehkan malaikat. Jadi begitu besarnya pahala mengurusi jenazah saudara kita, besar sekali. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu Nabi melanjutkan pertanyaannya di hadapan para sahabat. Pertanyaan ketiga Nabi, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Siapa yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? Sahabat terdiam. Kembali Abu Bakar yang menjawab, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah.
Abu Bakar terkenal dengan ahlu sedekah. Ketika Nabi hijrah, satu-satunya sahabat menghabiskan semua harta Abu Bakar. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar hanya meninggalkan satu karung goni, isinya bebatuan. Ayahnya Abu Quhafah itu sudah buta matanya di penghujung umur yang sangat renta. Anak Abu Bakar Asma, ya, Asma yang berbeda mama dengan Aisyah, itu ketika ditanya oleh Abu Quhafah, Abu Bakar telah berangkat ke Madinah menemani Rasulullah. Kata Asma, apa yang ditinggalkan ayahmu wahai Asma untuk kita makan? Asma membawa karung itu, ya, jadi karung itu diisi macam-macam, dibuat tebal, diraba-raba oleh Abu Quhafah. Kata Asma, masih ada ya, tenang saja, masih ada isi di dalam, padahal batai, Pak. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Ku tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Begitu dahsyatnya iman Abu Bakar. Umar bin Khattab memberikan setengah harta. Kata Umar, aku tidak sanggup seperti Abu Bakar. Jadi masih tersisa, kalau kita kasih ini semuanya, ini isteri makan apa nih? Anak makan apa? Tapi Abu Bakar bulat imannya. Kuserahkan mereka kepada Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah mengatakan pada suatu kesempatan tentang pintu-pintu surga, begini dan begini. Di surga itu ada pintu jihad, pintu sedekah, pintu untuk orang puasa, pintu orang yang solat tengah malam. Jadi ada VIP-nya. Dipanggil kita ini sesuai dengan amal yang paling banyak. Kita ini Bapak Ibu tidak mampu beramal dengan semua amal sekaligus. Ada yang ahli tahajud tapi lumayan kerit. Tahajud tiap malam, jemaah luar biasa, tapi kerit juga okey, ya. Itu lewat celeng masjid maksimal cuma 2,000. Itu pun hari Jumaat saja. Berarti dalam sebulan cuma 8,000 modal dia. Jemaah tiap hari. Ada yang selalu berjamaah tidak pernah wakaf ke masjid. Ada yang wakaf ke masjid tidak pernah berjamaah. Yang wakaf siapa? Fulan. Pernah ke masjid? Enggak pernah, dia cuma wakaf-wakaf saja. Jadi amal itu bisa berbeda-beda, ya. Lalu di ujung hadis itu Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, ketika Rasulullah menggambarkan surga itu ada pintu ini, pintu itu. Lalu Abu Bakar dengan polosnya bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil-panggil dari semua pintu? Pintu sedekah manggil dia, kena kajak kata mang kena, ikah kena kementang. Pintu jihad juga panggil, pintu salat tahajud panggil, pintu puasa panggil. Kata Rasulullah, ada wahai Abu Bakar. Dan aku berdoa kepada Allah, engkaulah salah satu yang direbut-rebut oleh pintu surga. Dahsyat amalan Abu Bakar. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya aku diizinkan memilih kekasih seperti Musa memilih Harun, maka Abu Bakarlah kekasihku. Di situ dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, ketika Rasulullah bertanya siapa yang sudah berikan makan orang miskin hari ini, Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, aku. Dalam salah satu riwayat, Umar bin Khattab menceritakan Abu Bakar ini setelah selesai salat subuh, dia menghilang, tidak tahu ke mana. Jadi sahabat penasaran, ini Abu Bakar selalu menghilang setelah salat subuh. Akhirnya pada suatu hari dikuntit oleh Umar bin Khattab, dilihat, lalu diikuti diam-diam. Ternyata Abu Bakar menuju ke satu rumah gubuk di tengah padang pasir. Padang pasir itu kan gelap sekali, Pak. Sama seperti kita berada di tengah laut, berada di tengah padang pasir. Tidak ada cahaya dalam gelap begitu. Nah, Abu Bakar menuju ke situ, Umar bersembunyi di balik salah satu batu. Ditunggu kira-kira sekitar setengah jam, Abu Bakar kembali keluar. Setelah Abu Bakar keluar, Umar mendekati rumah itu. Lalu dia ucapkan salam dan diizinkan masuk. Ternyata di dalamnya seorang nenek tua dalam satu riwayat.
Ada yang mengatakan riwayat lain seorang yang lumpuh. Lalu Umar berkata, tahukah engkau siapa yang tadi datang kepadamu? Kata nenek itu, tidak tahu. Dia setiap hari datang. Lalu apa yang dilakukannya? Kata tanya Umar. Dia membawakan makanan untukku, lalu memasakkannya dan menyediakannya, menghidangkannya kepada aku sampai selesai aku makan, lalu kemudian baru dia pulang setiap hari, setiap pagi. Umar tidak memberitahu bahwa itu adalah presidennya. Umar tidak, itu masa setelah Rasulullah kejadian itu. Umar tidak kasih tahu ke nenek itu bahwa yang datang itu khalifah, yaitu presidenmu. Maka dari dulu presiden memang suka mengunjungi rumah orang-orang miskin. Hari ini presiden juga suka, tapi mendekati 2024 baru gejalong. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumah itu Umar terurai air matanya. Lalu dia berkata kepada sahabat yang lain, sungguh wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan orang setelahmu. Apa maksudnya menyusahkan orang setelahmu? Maksudnya adalah kami tidak sanggup beramal sepertimu. Kami tidak sanggup. Engkau selalu memperhatikan orang miskin, mencari di mana mereka. Maka Umar itu mengatakan itu setelah masa Abu Bakar. Kan Umar terkenal berjalan malam melihat rumah-rumah yang belum makan. Dia bawa sendiri gandum di pundaknya, sampai pembantunya Asim mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, biarkan kami yang angkat gandum itu. Kata Umar, jangan, engkau tidak sanggup menanggung dosaku di hari kiamat nanti, biarkan aku yang membawanya. Berdahsyat Umar itu, sedekahnya dahsyat. Pimpinan yang dikenang sepanjang masa, ya, ditangisi oleh orang miskin, Umar bin Khattab. Tapi beliau mengatakan, tidak sanggup aku beramal seperti Abu Bakar. Pertanyaan ketiga dijawab oleh Abu Bakar, aku yang telah memberi makan orang miskin. Ditanya pertanyaan terakhir oleh Nabi, man ada minkumul yawma maridan, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi orang sakit? Semua diam. Ternyata Abu Bakar lagi yang menjawab, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Masya Allah, mengunjungi orang sakit. Apa janji Nabi? Barang siapa mengunjungi orang yang sakit di pagi hari, maka malaikat 70,000 malaikat, ya, 70,000 malak yusalluna alaihi hatta yumsi, yang mengunjungi orang sakit di pagi hari, 70,000 malaikat mendoakan orang yang berziarah ini sampai sore hari. Kita cuma setengah jam di rumah sakit, itu pun cuma basa-basi saja, iban, keadaan, begitu-begitu saja. Amplop paling cuma 10,000. Itu tidak ada roti selai, tidak ada. Jangankan roti selai, selai-selainya pun tak pernah bawa. Cuma 10,000 saja. Jadi cuma datang ke rumah sakit untuk basa-basi sebentar, pulang. Yang datang di pagi hari didoakan 70,000 malaikat sampai sore. Hadis sahih. Yang datang di sore hari, datang sore hari hanya dari maghrib sampai Aisyah, didoakan oleh 70,000 malaikat hatta yusbih, sampai subuhnya dia sudah tertidur, dia sudah tidak ingat lagi. Tapi malaikat 70,000, bukan 7,000, 70,000 dalam hadis yang sahih. Jemaah mereka Allah, barang siapa menginjakkan kakinya di tempat orang sakit, kata Rasulullah, maka dia seperti berada di taman-taman surga. Makanya ini juga dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi 4 perkara dilakukan oleh Abu Bakar dalam satu hari. Tadi bahasa Nabi, siapa yang hari ini, siapa yang hari ini, 4 perkara. Di ujung hadis Nabi mengatakan, izijtama'na hazihi fi imri'in dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam sehari terkumpul 4 amalan ini, wajib masuk surga. Barang siapa yang terkumpul 4 amalan ini dalam sehari, dipastikan masuk surga. Ternyata 4 perkara ini kalau mampu dikumpulkan dalam sehari,
maka insya-Allah surga milik kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai kesimpulan, sekarang kita ajak berfikir sedikit. Cuba lihatlah dari semua amal tadi, yang langsung berhubungan dengan Allah cuma satu amal, yaitu puasa. Yang lain semua berhubungan dengan muamalah sama manusia, mengurusi jenazah, memberi makan orang miskin, mengunjungi orang sakit. 3:1, satu kepada Allah langsung, yang 3 berhubungan dengan manusia, surga. Maka apa yang perlu kita fikirkan, jangan mengira yang berpuasa-puasa saja tapi akhlaknya buruk dengan sama manusia, jangan kira akan dapat jaminan surga. Jangan mengira orang yang menahan lapar dari pagi sampai maghrib tapi tidak pernah baik dengan tetangganya, jangan kira masuk surga. Seorang perempuan dilapor oleh sahabat ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ada perempuan taqumul lail wa tasumun nahar, dia salat malam, siang puasa, walakin tu'zi jirana, tetapi mulutnya menyakiti tetangganya. Apa jawaban Nabi? Hiya finnar, perempuan itu dalam neraka. Padahal tip malam nama yang tahajud, siang puasa Senin Khamis selalu, tapi mulutnya menyakiti tetangganya. Jawaban Nabi, neraka, neraka. Maka hati-hati, ada orang yang hari ini merasa ibadahnya lebih hebat daripada muamalahnya, padahal hubungan dengan manusia adalah kunci untuk bisa masuk surga. Jadi kalau cuma jamaah saja tapi tidak baik dengan banyak orang, hati-hati jamaah mereka Allah. Bisa-bisa kita bukan seperti angan-angan kita. Kita pikir kita ahli surga, ternyata tidak bisa masuk surga. Dengan tetangga ribut, dengan orang banyak ribut, dengan orang kantor ribut, dengan anak-anak ribut. Pokoknya kita seperti angin ribut, di mana kita ada ribut. Nah, ini yang paling bahaya. Maka berpuasalah dalam Ramadan, jangan lupa tolong orang. Maka disuruh kasih makan orang buka puasa, disuruh berbaik-baik dengan keluarga, silaturahim tengah Ramadan, antarkan minyak, antarkan gula kepada adik kita, kepada keponakan kita yang miskin, ya, berikan mereka modal untuk sekolah. Jadi bukan hanya puasa tok. Ini yang kesalahan paling banyak orang, mengira ada ke puasa ke habis, enggak ada amal baik. Ke masjid enggak pernah hantar bukaan puasa, ke orang miskin enggak pernah bantu apa-apa. Subhanallah. Jadi kita meremehkan orang-orang yang berbuat amal baik karena merasa kita berilmu, tahu ini, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, bisa ini, padahal amal orang bisa jadi lebih baik daripada amal kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita, tetaplah berbuat baik dengan sama manusia di balik ibadah kita yang ma'dhah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.